Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Bagaimana keadaannya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang bahagia ini. Selawat berserta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang seperti sekarang ini ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dan memberi waktunya, dan terima kasih kepada ibu yang telah menyediakan tempatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang bahagia ini, yaitu guna dan maksud untuk belajar bersama-sama mengenai pentingnya gizi dan kesehatan dan layanan kesehatan ibu hamil ya. Jadi ibu-ibu kita akan belajar bersama-sama yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Langkah sekarang hari ini kita akan belajar langkah 5 yaitu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu kita akan menyimak film 115. Saya akan menayangkannya, jadi ibu-ibu harus menyimaknya karena saya akan menanyakan 3 pertanyaan. Ya ibu-ibu siap? Oke, sekarang akan saya putarkan filmnya ya ibu-ibu. Ini ibu-ibu ya. Oke ibu. 1. Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Minggu sudah aku menanti. Demi kau anakku, hari ini ku tepi sakit dan nyeri. Dan saat pecah nyaring tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sinilah, ku dekat erat kamu. Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi.
dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera meregu kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan mendekat dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan, sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan terus belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu, karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu ya, susu galeng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu ibu bidan. Saya ingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat, habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Ya, senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaan namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya kayaknya ini saya pengen nyusui susu eksklusif sampai 6 bulan. Terus ini menyusui sesering mungkin loh tanggal 20 di imunisasi ya. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Ya udah ya Bu, videonya sudah habis, filmnya sudah habis. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pertanyaannya Ibu-ibu ya.
Ya ibu-ibu, ya saya sekarang akan menanyakan pada ibu-ibu yang pertama, di mana ibu hamil harus melahirkan, ya. Oke ibu-ibu, filmnya sudah habis, maka sekarang saya akan menanyakan pertanyaan pada ibu-ibu, ya. Ya, yang pertama, di mana ibu hamil harus melahirkan, ya. Yaitu persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Pertanyaan yang kedua, apakah setelah melahirkan ibu harus periksa kesehatannya berapa kali? Ya, jelas harus memeriksakan kesehatannya pasca melahirkan, terutama pada masa nifas, yaitu setelah kelahiran bayi dan selama 7 hari pertama hingga 28 hari setelah kelahiran adalah masa-masa risiko yang sangat tinggi, ya. Tujuannya yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi, ya. Yang kedua, mendeteksi masalah yang terjadi komplikasi pada ibu dan bayi. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang perawatan kesehatan dini, nutrisi, menyusui, dan memberikan imunisasi pada bayi, dan perawatan bayi sehat, ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan juga, ya, dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih agar jika terjadi permasalahan dalam persalinan bisa segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit, ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan tanda bahaya pada persalinan. Ada di buku pintar Kesehatan dan Gizi halaman 15. Ayo ibu-ibu, sekarang kita akan membuka dan membacanya bersama-sama, ya. Buku pintar. Nah, bentar ya. Ini dia, ya. Ya, tanda bahaya pada persalinan. Yang pertama, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, ya. Kedua, air ketuban keruh dan berbau, ya. Perdarahan lewat jalan lahir, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Ibu mengalami kejang-kejang. Jika muncul salah satu tanda di atas, tanda yang saya baca, jika terjadi muncul salah satu tanda, segera rujuk ke rumah sakit, ya. Sudah ibu-ibu, sekarang kita akan melanjutkan. Ayo ibu-ibu, kita akan buka buku pintar, belajar bersama-sama dah sekarang. Nah, untuk mempelajari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan ibu. Silakan setelah melahirkan minimal 3 kali periksa. Pertama ya, 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan, ya. Berarti ibu-ibu harus memeriksa keadaan bayi dan ibu, ya. Yang kedua, hari keempat 4 sampai 28 hari setelah melahirkan. Dan ibu juga harus mengontrol kesehatan dan bayinya, ya. Dan ketiga, hari ke-29 sampai 42, ya. Hari setelah melahirkan. Lebih jelas lagi, ibu-ibu, informasi pelayanan kesehatan dan ibu hamil dan ibu nifas ada di buku pintar kesehatan, ya, dan gizi. Ayo ibu-ibu, kita akan melanjutkan membacakan lagi, ya. Buku pintar, ya. Sekarang kita akan buka.
ya. Perawatan ibu nifas ya. Pelayanan kesehatan ibu nifas ya oleh bidang dokter yang dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Kedua, hari keempat sampai 28 hari melahirkan. Ketiga, hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Jadi pelayanan kesehatan ibu nifas meliputi menanyakan kondisi ibu nifas secara umum, pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan dan nadi, pemeriksaan lokhia ya, dan pendarahan, pemeriksaan kondisi jalan rahim, jalan lahir dan tanda infeksi, pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi fundus utari, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif dan pemberian vitamin A. Ya ibu-ibu harus menghubungi petugas kesehatan jika mengalami tanda bahaya nifas. Ada di buku pintar kesehatan gizi dan kesehatan dan gizi halaman 16. Ayo ibu-ibu, kita akan membacanya lagi ya. Ya, tanda bahaya pada ibu nifas yaitu pendarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari lahir, bengkak wajah tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau depresi. Segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit bila ditemukan salah satu tanda-tandanya ya. Dan sekarang, jadi ibu-ibu dapat disimpulkan kita akan menggunakan FlipChat 17 ya. Dan segera lakukan inisiasi penyusui dini atau IMD ya. Segera dan berikan ASI yang pertama keluar yang berwarna kekuningan atau sering disebut kolostrum. ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan mengandung zat kekebalan tubuh. Langsung diberikan pada bayi, jangan dibuang ya. Berikan hanya ASI sampai 6 bulan. Ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan seperti jeruk, pepaya, dan semangka. Ibu-ibu harus minum pada 6 bulan pertama, yaitu 4 gelas per hari, dan pada 6 bulan kedua 12 gelas per hari. Gimana ibu-ibu, sudah mengerti? Kalau sudah, dianggap sudah selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan menutup perjumpaan kita. Semoga ibu-ibu sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.